Kaisar Naga Abadi Chapter 3451 Bahasa Indonesia. Bab 3451, bertemu lagi dengan Murong Kyushui. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Lu Ming terdiam. Dia mengeluarkan kristal dewa lainnya dan hasilnya sama saja. Saya tidak percaya, coba cara lain. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan sepotong pecahan artefak dewa dan melemparkannya ke tanah. Hasilnya sama saja. Benda itu ditelan oleh tanah. Dia mengeluarkan bahan-bahan herbal, pil. Tak peduli apa yang dikeluarkannya, asal ia lempar ke tanah, pasti akan tertelan. Mereka tidak mengizinkan orang meninggalkan bekas. Apakah kita akan mengandalkan keberuntungan? Jika kita beruntung, kita bisa keluar. Jika kita tidak beruntung, kita akan terjebak di sini. Lu Ming agak terdiam. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan terus maju. Dengan cara ini, Lu Ming berjalan berputar-putar selama 10 hari tetapi dia masih tidak menemukan jalan keluar. Suatu hari, saat Lu Ming tiba di percabangan jalan, dua sosok tiba-tiba melintas dan muncul di hadapannya. Akhirnya, hehe, tanda lainnya. Salah satu pemuda mencibir dan menatap Lu Ming. Kalian tidak mengenali saya, Lu Ming terkejut. Apakah aku harus mengenalmu? Seorang raja surgawi tingkat ke-7 saja sudah pantas untuk mendapatkan pengakuan kami. Kata pemuda lainnya dengan nada meremehkan. Tampaknya tidak semua orang pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan tanda tambahan? Lu Ming bertanya. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Labirin ini bisa menelan apa saja dan tidak bisa meninggalkan bekas sama sekali. Hanya makhluk hidup yang tidak bisa ditelan. Jadi, selama aku menghajarmu setengah mati, menyegel kultivasimu, dan melemparmu ke garpu, bukankah aku akan mendapat bekas tambahan? Seorang pria muda menjelaskan. Benar sekali, ini ide yang bagus sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya? Lu Ming bertepuk tangan. Sebelumnya, ia pernah terjebak dalam cara berpikir yang salah dan secara tidak sadar berpikir tentang memberi tanda, yang berarti ia perlu menggunakan benda. Ia tidak berpikir bahwa ia akan menggunakan makhluk hidup untuk memberi tanda. Betul sekali, kalau tembok itu bisa menelan makhluk hidup, bukankah dia juga akan ikut ditelan? Nak, kau mengerti. Kalau begitu patuhilah tandanya. Kami akan bersikap lebih lembut. Seorang pemuda menyeringai mengerikan dan menyerang Lu Ming dengan pemuda lainnya. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras. Setelah beberapa saat, dua pemuda meratap dan berbaring di persimpangan jalan. Kulit mereka membiru dan wajah mereka bengkak, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Baiklah, Lu Ming bertepuk tangan dan berkata, jadilah simbol yang baik. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju persimpangan yang tidak bertanda. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di persimpangan jalan lainnya. Ia terkejut saat mendapati seorang pemuda tergeletak di tanah di salah satu persimpangan. Ia memutar matanya dengan lemah. Jelaslah banyak orang yang sudah memikirkan ide ini dan mulai menggunakan orang sebagai penanda. Begitu melihat Lu Ming, pemuda itu segera berseru, "Saudaraku, selamatkan aku, selamatkan aku. Tenanglah dan jadilah simbolmu. Dengan kultivasimu, kau mungkin terbunuh jika kau mencoba memperjuangkan keberuntungan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Lu Ming meninggalkan kata-kata ini dengan berat hati, lalu berjalan menuju persimpangan yang tidak bertanda. Sebagaimana diduga, ia mendapati bahwa ia sering melihat beberapa tanda pada percabangan itu. Tentu saja, ada kalanya ada orang-orang bodoh yang ingin menyerang Lu Ming dan mengubahnya menjadi target. Pada akhirnya, mereka sendiri yang akan menjadi target. Tentu saja, tidak semua orang ingin menyerang Lu Ming. Beberapa dari mereka mengenali Lu Ming. Ketika mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah dan mereka berbalik untuk lari. Dengan cara ini, Lu Ming berkeliaran selama lebih dari 10 hari. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tanda yang ditorehkan pada garpu itu. Kali ini, ada ratusan ribu orang. Meskipun labirin itu sangat besar, tidak mungkin ada begitu banyak persimpangan. Oleh karena itu, pada akhirnya, semua persimpangan yang diblokir ditandai.
Lu Ming berjalan semakin lancar dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Setelah seharian, Lu Ming akhirnya melihat cahaya. Dia bisa melihat pintu keluar di depan. Lu Ming sangat gembira dan melangkah menuju pintu keluar. Setelah keluar dari gua, ada sebuah panggung besar. Di depan panggung itu ada jurang yang dalam. Dari dasar jurang yang dalam itu, aura yang membakar bisa dirasakan. Dia bahkan bisa melihat api menari-nari. Namun, api ini berwarna hitam pekat dan tampak seperti api iblis. Di langit di atas jurang, ada jembatan batu yang mengarah ke depan. Di ujung jembatan, ada seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghalangi jembatan. Setidaknya ada 1.000 pemuda berdiri di sekitar peron. Semua orang itu menatap tajam ke arah pemuda itu, namun mereka tidak berani bergerak, karena pemuda itu adalah Murong Qiushui. Murong Qiushui, mengapa kamu terus menghalangi jembatan? Jika kamu tidak menyeberangi jembatan, maka jangan halangi kami. Feng Qingsui, yang berada di tempat kedua, berteriak. Benar sekali. Murong Qiushui, minggirlah. Meskipun kamu kuat, ada begitu banyak orang di sini. Kamu jelas bukan tandingan kami. Kata kepala suku gunung tingkat ketiga dari Gunung Min ke-6 dengan dingin. Dari sekian banyak orang yang hadir, hanya mereka yang berani berbicara kepada Murong Qiushui seperti itu. Aku sedang menunggu seseorang. Kalau aku sudah di sana, kamu bisa datang ke sana. Kata Murong Qiushui enteng. Kau sedang menunggu seseorang. Apa hubungannya dengan kita? Cepat bergerak, teriak Feng Qingsui, auranya kuat. Mereka di sini. Pada saat ini, Murong Qiushui membuka mulutnya dan melihat ke arah pintu keluar labirin. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Lu Ming. Itu dia. Tampaknya Murong Qiushui sedang menunggu Lu Ming dan ingin membunuhnya di sini. Berat, akhirnya kau di sini juga. Ini adalah tempat yang kupilih untuk menguburmu. Apa kau puas? Kata Murong Qiushui acuh tak acuh. Dia berjalan ke arah Lu Ming dan memberi jalan untuknya. Ayo pergi. Begitu Murong Qiushui minggir, beberapa orang bergegas menuju jembatan batu. Suasananya sangat tenang dan tidak ada yang aneh. Orang-orang itu dengan cepat berlari menyeberangi jembatan batu dan menghilang di seberang. Ayo pergi juga. Feng Qingsui, kepala suku gunung dari Gunung Min ke-6, dan yang lainnya semua bergerak, bergegas menuju jembatan batu. Dalam sekejap mata, hanya Lu Ming dan Murong Qiushui yang tersisa di peron. Kali ini, Murong Qiushui tidak lagi terburu-buru. Ini karena dialah orang pertama yang melewati labirin dan tiba di sini. Selain itu, dia sudah menyeberangi jembatan batu dan mencapai sisi lainnya. Namun, pihak lain tidak tenang. Tidak akan mudah untuk melewatinya. Akan lebih menghemat tenaga jika dia membiarkan orang-orang itu melewati level terlebih dahulu. Tidak akan terlambat baginya untuk bergegas setelah membunuh Lu Ming. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Tombak Dewa Tirani muncul di telapak tangan Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming terus memicu formula karakter pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat dan ia berubah menjadi dewa kuno berbaju besi emas. Menghadapi Murong Qiushui, Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan pertama. Pada saat yang sama, Murong Qiushui juga memperlihatkan tubuh dewa primordialnya. Dia berubah menjadi 6 lengan dan tampak hikmat, seperti seorang Buddha. Aliran air muncul dan berubah menjadi 6 belati terbang. Membunuh. Kali ini, sebelum Murong Qiushui sempat bergerak, Lu Ming sudah bergerak terlebih dahulu. Ia sudah mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur karakter tempur sebanyak 5 kali lipat. Sepatu bot penghancur angin muncul dan menyatu dengan kaki Lu Ming, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Cahaya tombak menusuk ke arah dahi Murong Qiushui. Kaisar Naga Abadi Chapter 3452 Bahasa Indonesia. Bab 3452, Api Moluo. Tombak Lu Ming diarahkan ke gelabela Murong Qiushui, secepat kilat. Akan tetapi, sebelum tombak itu dapat mencapai Murong Qiushui, sebuah pisau lempar melayang dari tangannya. Cepat, terlalu cepat. Lu Ming belum pernah melihat serangan yang lebih cepat dari ini.
Bahkan pedang Kaisar Jianyi pun tidak dapat melakukannya. Dentang. Dan EBSCP, pisau terbang dan kepala tombak itu bertabrakan dengan suara ledakan yang mengerikan. Tombak itu bergetar dan berdengung tanpa henti. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, 5 belati terbang milik Murong Qiushui juga melesat keluar. Mereka berubah menjadi 5 sambaran petir dan melesat ke arah alis, tenggorokan, jantung, dan titik vital Lu Ming lainnya. Perisai langit yang mendalam. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Perisai langit yang dalam muncul di depannya dan menghalangi seluruh tubuhnya. Namun, 5 belati terbang berbalik dan terbang di belakang Lu Ming untuk menyerangnya. Pedang penghancur kehampaan, gerbang dewa, bilah iblis langit. Pikiran Lu Ming bergerak lagi. Teknik rahasia asal muncul dan terbang menuju 5 belati terbang. Pada saat yang sama, tombak dewa yang mendominasi menyapu mundur dengan liar. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dan kelima belati terbang berhasil diblokir. Ada begitu banyak teknik rahasia asal. Tampaknya teknik surgawi yang telah kamu kembangkan luar biasa. Lumayan, tidak hanya aku bisa mendapatkan batu primordial jiwa kehidupan setelah membunuhmu, tetapi aku juga bisa mendapatkan teknik surgawi yang telah kamu kembangkan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Suara dingin Murong Qiushui bergema dengan niat membunuh yang lebih besar. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan surgawinya menjadi semakin terang. Pada akhirnya, sebuah pisau terbang muncul. Pisau terbang ini tidak lagi terbuat dari air, melainkan pisau terbang dari batu. Pisau ini memancarkan aura kuno. Ini adalah teknik rahasia asal-usul Murong Qiushui. Namun, tidak berhenti di situ. Setelah pisau lempar pertama muncul pula pisau lempar kedua, lalu pisau lempar ketiga. Pada akhirnya, sebenarnya ada 9 belati terbang batu yang melayang di sekitar Murong Qiushui. Teknik rahasia 9 asal. Tidak, itu hanya semacam. Mata Lu Ming terbelalak karena terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa Murong Qiushui telah menguasai 9 jurus rahasia asal. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu tidak benar. 9 belati terbang itu berasal dari sumber yang sama. Jelas bahwa mereka berasal dari jurus rahasia asal yang sama. Mungkinkah ini susunan pedang? Lu Ming menyipitkan matanya. Secara naluriah, dia merasa bahwa 9 belati terbang itu pasti sangat kuat. Kebanyakan orang hanya akan membangkitkan satu keterampilan rahasia asal, seperti pintu dewa yang telah dibangkitkan Lu Ming, tombak penguasa, bilah iblis, perisai langit yang mendalam, dan seterusnya. Namun, tidak ada aturan bahwa seseorang hanya dapat membangkitkan satu keterampilan rahasia asal. Skill rahasia asal hanyalah skill rahasia. Skill rahasia selalu berubah. Misalnya, hanya ada 2 sepatu bot penghancur angin. Tidak mengherankan jika ada 9. Lu Ming pernah mendengar bahwa beberapa keterampilan rahasia asal bahkan merupakan seperangkat susunan pedang atau bahkan pasukan. Biasanya, keterampilan rahasia semacam itu sangat kuat. Rasakan sensasi pedang terbang abadi milikku. Bunuh! Teriak Murong Qiushui. Dengan lambaian tangannya, 9 belati terbang ke arah Lu Ming. Belati-belati itu tampak menembus kehampaan dan tiba di depan Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengendalikan berbagai keterampilan rahasia asal dan terbang keluar, mencoba menghalangi belati terbang abadi. Pedang penghancur kehampaan adalah yang tercepat. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan pisau terbang abadi, meletus dengan raungan yang mengerikan. Pedang penghancur kehampaan bergetar terus-menerus dan terbang kembali. Kemudian, pedang iblis langit dan tanduk dewa naga purba bertabrakan dengan pisau terbang abadi dan terlempar mundur satu persatu. Dentang, Lu Ming menusuk dengan tombak dewa tirani dan bertabrakan dengan salah satu belati terbang pembunuh abadi. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Itu memang susunan pedang. Hati Lu Ming tergerak. 9 belati terbang disusun dalam posisi misterius, dan kekuatannya saling terkait. Kekuatan serangan masing-masing belati terbang sangat kuat. Wus, wus. Sisa belati terbang ke arah Lu Ming.
Dia menggunakan perisai langit yang dalam dan pintu dominasi untuk melindungi dirinya sendiri. Klang klang klang. Belati terbang yang abadi membombardir perisai langit yang dalam dan pintu dominasi, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan dan getaran yang hebat seakan-akan akan meledak kapan saja. Asyik, tubuh Luming terlempar mundur karena kekuatan dahsyat itu. Murong Kyushui layak menduduki peringkat pertama di papan peringkat Raja Dewa. Keterampilan rahasia sumber aslinya, formasi belati terbang, terlalu kuat. Dongfang Tianque tidak sebanding dengannya hanya dengan formasi ini. Pikiran Luming berpacu, tetapi belati terbang milik pihak lain tidak berhenti menyerang. Belati itu bertabrakan dengan keterampilan rahasia asal Luming. Luming dipaksa mundur terus-menerus oleh kekuatan yang dahsyat itu hingga ia mencapai tepi jurang. Tampaknya aku akan melepaskan kekuatan sejati dari tombak dewa yang mendominasi. Mata Luming berbinar dingin. Dia berencana untuk mengaktifkan kekuatan tombak dewa yang mendominasi setelah tombak itu memutuskan sebuah belenggu. Luming, tidak perlu bertarung sampai mati dengannya. Mundurlah dulu. Di bawah jurang ini ada api Moluo. Api itu berguna bagiku dan tidak akan bisa melukaimu. Suara Bon terdengar. Api Moluo berguna untukmu. Jantung Luming berdebar kencang dan dia segera mengerti apa maksud setan tulang itu. Api Moluo adalah api yang sangat mengerikan yang dapat membakar tubuh surgawi seseorang dan memusnahkan roh jiwanya. Jurang itu dipenuhi dengan api seperti itu. Dengan basis kultivasi mereka di bawah alam dewa surgawi, mereka hanya akan mati jika mereka jatuh. Namun, iblis tulang berkata bahwa api Moluo berguna baginya dan tidak dapat melukai Luming. Maksudnya sederhana, dia ingin Luming masuk ke jurang terlebih dahulu dan membiarkan Murong Kyushui berpikir bahwa Luming sudah mati. Kemudian, Luming akan mengikuti di belakang dan menyaksikan pertarungan para harimau. Ia akan membiarkan para pahlawan lainnya saling bersaing sementara ia sendiri yang menikmati hasilnya. Sejujurnya, Murong Kyushui sangat kuat. Dikatakan bahwa 3 teratas dalam daftar Raja Dewa telah memutuskan salah satu belenggu mereka. Jelas, Murong Kyushui belum mengaktifkan kekuatan ini. Kalau tidak, itu akan lebih mengejutkan. Bahkan jika Luming mengaktifkan kekuatan tombak dewa yang mendominasi, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Ini adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi dari ras hebat lain di alam semesta purba. Mereka yang dikenali oleh batu jiwa kehidupan dan vitalitas tidak akan lemah. Kultivasi Luming 2 tingkat lebih rendah, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Nak, serahkan batu vitalitas jiwamu dan teknik surgawi yang telah kau kembangkan. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu ke jurang dan membiarkanmu mati tanpa tanah pemakaman. Murong Kyushui berteriak dengan dingin. Jika kau ingin bertindak, bertindaklah. Jangan bicara omong kosong. Luming berkata dengan dingin. Kamu mencari kematian. Murong Kyushui berteriak, tetapi dia masih ragu-ragu. Jika dia melemparkan Luming ke jurang, dia tidak akan mendapatkan apapun. Namun, pada saat ini, tombak Luming tiba-tiba mengenai salah satu belati yang berterbangan, menyebabkan ledakan keras. Tubuh Luming bergetar dan dia terbang mundur, terbang di atas jurang. Ketika Luming terbang di atas jurang, suatu kekuatan dahsyat segera menyapu ke arahnya dan membawanya jatuh ke dalam jurang. Tidak, sial, Murong Kyushui berteriak marah. Dia hanya bisa melihat Luming jatuh ke jurang dan menghilang tanpa daya. Dia tidak khawatir dengan keselamatan Luming, tetapi dia marah karena tidak bisa lagi memperoleh jiwa kehidupan, batu vitalitas, dan seni surgawi milik Luming. Pada saat ini, dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Jika dia ingin mati, dia bisa mati saja. Mengapa dia tidak memberikan jiwa kehidupan, pecahan batu vitalitas, dan teknik luar biasa kepada Luming? Kaisar Naga Abadi Chapter 3453 Bahasa Indonesia. Bab 3453, Bab 3453 Meredam Tubuh. Tidak masalah. Fragmen batu vitalitas jiwa kehidupan adalah harta yang tak tertandingi. Api Moluo tidak dapat menghancurkan fragmen batu vitalitas jiwa kehidupan. Kamu pergi dan dapatkan darah roh dewa primitif terlebih dahulu.
Aku akan memikirkan cara untuk membiarkanmu memasuki api Moluo dan mendapatkan fragmen batu vitalitas jiwa kehidupan. Sebuah suara keluar dari tubuh Murong Kyushui. Suara ini datang dari roh batu vitalitas, jiwa kehidupannya, dalam tubuhnya. Baiklah, itu saja yang bisa kita lakukan saat ini. Murong Kyushui mengangguk. Wajahnya muram dan penuh dengan aura pembunuh. Dia melangkah ke jembatan batu dan pergi. Lu Ming tersapu oleh gelombang energi dan tak kuasa menahan diri untuk terjatuh ke dalam jurang. Seketika gelombang api Moluo menyelimuti dirinya, menyebabkan Lu Ming merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya seakan-akan ia sedang dirobek-robek. Iblis tulang, pantatmu terbakar. Cepat halangi api Moluo ini. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Tidak perlu terburu-buru. Api Moluo sangat bermanfaat bagi tubuh dan jiwa dewa. Efeknya sangat bagus untuk menenangkan. Tubuh dewa primordial Anda telah meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini. Ini saat yang tepat untuk memolesnya. Pada saat yang sama, itu juga bermanfaat bagi jiwa. Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Suara Bon bergema. Petik 2, petik 2. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Dengan sangat cepat, api Moluo menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Lu Ming meresap ke dalam tubuhnya dan bahkan meresap ke dalam jiwanya. Lu Ming menggertakkan giginya dan melepaskan gulungan lukisan bulu terkejut itu, membiarkan api Moluo menyelimuti jiwanya. Seketika, suara seperti panggangan terdengar. Lu Ming tersentak. Begitu menyakitkan hingga dia hampir berteriak. Untungnya, Lu Ming akhirnya menahan diri. Dengan sangat cepat, Lu Ming mendarat di dasar jurang. Semakin banyak api Moluo berkumpul ke arah Lu Ming dan menjadi semakin tebal. Tubuh Lu Ming mengeluarkan bau terbakar. Iblis tulang, aku tidak tahan lagi, apinya terlalu kuat. Jika terus seperti ini, aku akan terbakar menjadi abu. Lu Ming berteriak keras. Api Moluo terlalu tebal dan berada di luar jangkauan yang bisa dia tahan. Aku akan melakukannya. Suara iblis tulang terdengar dan terbang keluar dari antara alis Lu Ming. Seluruh tubuhnya terbuat dari pelindung tulang hitam pekat. Pada saat itu, seolah-olah ada kekuatan isap. Api luo iblis di sekitarnya terus berkumpul menuju tubuh iblis tulang itu. Api luo iblis yang menyelimuti tubuh Lu Ming secara alami menjadi jauh lebih redup. Akhirnya berada dalam jangkauan yang dapat ditahan Lu Ming. Lu Ming menghela napas lega dan diam-diam menanggung ujian api Moluo. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming merasakan bahwa banyak kotoran dalam tubuh surgawinya telah terbakar habis dan menjadi jauh lebih murni. Perubahan terbesar ada pada jiwanya. Pada saat ini, jiwa Lu Ming bersinar dan kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Dalam waktu 3 hari yang singkat, peningkatan jiwanya begitu nyata. Efeknya sungguh mengejutkan. Namun, menjelang akhir, efeknya semakin memburuk. Seolah-olah jiwanya sudah terbiasa dengan api marah yang membakarnya. Dengan peningkatan jiwanya, Lu Ming tampaknya merasa pikirannya jauh lebih jernih. Bahkan pemahamannya tampaknya telah meningkat. Jiwa adalah fondasi seseorang. Sudah 3 hari. Waktunya hampir tiba. Kalau terlambat, kesempatan akan hilang. Kata Lu Ming pada iblis tulang. Selama 3 hari ini, Bon Devil telah menyerap sejumlah besar api Moluo. Api di jurang hampir sepenuhnya diserap oleh Bon Devil, setidaknya 80%. Dia telah mengalami transformasi besar. Tulang-tulangnya menjadi lebih halus dan berkilau, dan tampak sangat kokoh. Terutama di rongga matanya, ada 2 bola api yang melompat-lompat seperti 2 matahari kecil. Jelaslah, kali ini iblis tulang telah memperoleh banyak hal. Baiklah, ayo pergi. Sepertinya ada jalan di depan. Dengan itu, tulang berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke Glabella Lu Ming, bersembunyi di lukisan bulu yang terkejut. Lu Ming berjalan ke satu sisi jurang dan segera melihat sebuah dinding. Di bawah dinding itu ada sebuah gua. Itu adalah sebuah lorong. Lu Ming melangkah maju dan memasuki lorong itu. Aneh sekali. Saat Lu Ming melangkah masuk ke lorong itu, api Moluo menghilang sepenuhnya. Api itu terisolasi oleh suatu kekuatan.
Lu Ming meningkatkan kecepatannya dan berlari maju sepanjang lorong. Hati-hati, Bon tiba-tiba mengingatkan. Pada saat yang sama, Lu Ming bisa merasakan tekanan kuat datang dari satu sisi. Pada saat yang sama, terdengar suara siulan keras di udara. Sosok Lu Ming melesat dan dia mundur dengan cepat. Dengan suara keras, pedang tempur menebas tempat Lu Ming baru saja mendarat. Ledakan. Kemudian, sosok setinggi 3 meter muncul tidak jauh dari Lu Ming. Sebuah boneka. Mata Lu Ming berkedip. Ini jelas boneka yang terbuat dari perunggu. Boneka itu memegang pedang perunggu di tangannya dan menatap Lu Ming dengan dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, semakin banyak boneka perunggu muncul di kedua sisi lorong. Mereka tampaknya telah bergegas keluar dari dinding lorong. Total ada 18 dari mereka. Mereka berbaris di kedua sisi lorong dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Ayo, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tombak dewa yang mendominasi muncul. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Seolah merasakan semangat juang Lu Ming, dua boneka perunggu itu menghentakkan kaki ke tanah. Tanah bergemuruh dan tubuh mereka yang setinggi 3 meter menyerbu ke arah Lu Ming. Mereka mengayunkan pedang perunggu sepanjang 2 meter ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tiran dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menyapukannya secara horizontal dan bertabrakan dengan dua pedang tempur perunggu. Asyik, tombak Dewa Tirani itu bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia mundur 2 langkah. Sangat kuat, ekspresi Lu Ming berubah. Kedua boneka itu sangat kuat. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah eksistensi puncak God King. Namun, mereka begitu kuat sehingga God King puncak biasa mungkin akan terbunuh dengan satu serangan. Suara mendesing. Setelah kedua boneka perunggu itu mendorong Lu Ming kembali, mereka tidak menghentikan serangan mereka dan terus menyerang Lu Ming. Untungnya, lorong itu tidak besar. Paling-paling, 3 atau 4 boneka perunggu bisa menyerang pada saat yang sama. Namun, ada masalah besar bagi Lu Ming, yaitu dia tidak bisa menggunakan tubuh dewa kunonya. Dan EBSP, lorong di sini tingginya paling tinggi 10 meter, jadi dia tidak bisa menggunakan tubuh dewa kunonya. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia mungkin akan terjepit sampai mati. Dengan suara ledakan, aura Lu Ming menjadi semakin kuat. Ia berhasil memicu peningkatan kekuatan tempur formula pertempuran sebanyak 5 kali lipat. Ia mengayunkan tombaknya 2 kali berturut-turut, beradu dengan pedang tempur perunggu. Namun, kali ini, Lu Ming tidak mundur. Ia berhasil memblokir serangan kedua boneka perunggu itu. Kemudian, Lu Ming melancarkan serangan balik. Tombak dewa yang mendominasi bergetar dan sungai panjang dao tombak muncul, menyelimuti kedua boneka perunggu itu. Sinar tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh boneka perunggu itu terus-menerus. Namun, sesuatu yang membuat ekspresi Lu Ming berubah terjadi. Sinar tombak itu mengenai tubuh boneka perunggu itu dan membuat suara berdenting, tetapi boneka perunggu itu baik-baik saja. Itu tidak menghancurkan pembelaannya. Pertahanan yang luar biasa. Lu Ming mengerutkan kening. Pada saat ini, dua boneka perunggu lagi tampaknya telah mendarat di tanah, dan dua lainnya bergegas mendekat. Total ada 4 boneka perunggu, dan mereka mengacungkan pedang perunggu mereka, menebas sungai tombak. Kaisar Naga Abadi Chapter 3454 Bahasa Indonesia. Bab 3454, Bab 3454 mengambil jalan pintas. Keempat boneka perunggu itu menyerang Lu Ming, menerobos sungai panjang dao tombak dan menebasnya. Keluar, hati Lu Ming tergerak, dan pedang Void yang hancur itu terbang keluar. Dalam sekejap, pedang itu muncul di samping boneka perunggu dan menebasnya. Dengan suara berdenting, pedang Void yang hancur itu terpental kembali, dan hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada boneka perunggu itu. Bahkan pedang penghancur kehampaan pun tak berguna. Lu Ming bergumam dan mundur, menghindari serangan boneka perunggu itu. Akan tetapi, keempat boneka itu masih mengejar. Aku tidak bisa menggunakan tubuh dewa kunoku di sini.
Aku hanya bisa mengaktifkan kekuatan tombak dewa yang mendominasi. Lu Ming bergumam. Kemudian, kekuatan surgawinya meledak. Tombak surgawi yang mendominasi bergetar sedikit dan kekuatan yang mengerikan meledak. Kekuatan setelah belenggu terputus sepenuhnya diaktifkan oleh Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombaknya ke salah satu boneka perunggu. Ia menangkis pedang boneka itu dan menusuk dada boneka itu. Ledakan. Kekuatan dahsyat tombak Dewa Tirani itu meledak, dan sebuah lubang besar terbentuk di dada boneka perunggu itu. Tubuhnya juga terlempar. Itu rusak. Lu Ming sangat gembira. Selama dia bisa menembus pertahanan lawan, dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Kemudian, sepatu bot penghancur angin muncul dan menyatu dengan kaki Lu Ming. Lu Ming menghindari serangan beberapa pedang perunggu dalam sekejap. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya dan menghantam boneka perunggu dengan keras. Boneka perunggu itu terpental dan menabrak dinding lorong dengan suara keras. Sebagian besar tubuhnya juga meledak di tempat tombak itu menusuknya, dan tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Setelah itu, tombak panjang Lu Ming menyapu terus-menerus, membombardir beberapa boneka secara berurutan. Boneka-boneka ini terlempar satu demi satu. Namun, boneka-boneka ini belum lumpuh. Setelah terhempas, mereka berjuang untuk bangkit dan menyerang Lu Ming. Namun setelah beberapa saat, dia kembali terlempar. Terlebih lagi, tempat Lu Ming menyerang adalah tempat yang sama dengan tempat sebelumnya. Setelah dua serangan berturut-turut, boneka perunggu itu akhirnya tidak dapat menahannya. Sebuah lubang besar meledak di dada salah satu dari mereka, dan itu benar-benar transparan. Itu terhuyung beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Sedangkan yang satunya lagi, dia terkena tombak dewa yang mendominasi dua kali berturut-turut. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan dia lumpuh. Dua lainnya tidak lebih baik. Keempat boneka perunggu itu lumpuh dalam beberapa saat, tetapi boneka perunggu lainnya menyerang Lu Ming lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di lorong ini. Sesaat kemudian, setumpuk pecahan perunggu tergeletak di sini. 18 boneka perunggu semuanya telah dikalahkan. Setelah itu, Lu Ming terus bergerak maju. Dalam perjalanan kembali, Lu Ming akan diserang oleh boneka perunggu dari waktu ke waktu. Namun, setelah tombak Dewa Tirani memotong salah satu belenggu, kekuatan serangannya mencengangkan dan menghancurkan boneka satu persatu. Lu Ming telah maju sekitar 1000 mil dan telah menghancurkan sedikitnya 100 boneka perunggu. Akhirnya, Lu Ming melewati lorong itu dan tiba di sebuah peron. Di depan peron, ada tangga. Di atas tangga, ada pintu batu. Pintu batu itu sangat tinggi dan energinya selebar puluhan ribu mil. Bahkan jika Lu Ming berubah menjadi dewa kuno berbaju emas, dia tidak dapat menandinginya. Kita hampir sampai di ujung. Kemana gerbang batu itu mengarah? Lu Ming sangat penasaran. Ia menaiki tangga dan sampai di pintu batu. Ia mendorongnya dengan keras, tetapi pintu batu itu tidak bergerak. Ledakan. Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Ia kemudian berubah menjadi tubuh dewa kuno berlapis emas dan terus mendorong dengan sekuat tenaga. Namun, ia tidak bergerak sedikit pun. Aku tidak percaya, hancurkan. Lu Ming memadatkan tombak Dewa Tirani itu lagi dan menghantam pintu batu itu. Pintu batu itu hanya bergetar sedikit, tetapi tidak ada jejak di atasnya. Bahkan ketika Lu Ming mengaktifkan kekuatan penuh tombak dewa yang mendominasi, tombak itu tetap tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Aku tidak bisa membukanya sama sekali. Sepertinya jalan ini berbeda. Aku hanya bisa kembali dan naik dari jurang itu. Lu Ming agak terdiam. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha tetapi itu adalah jalan buntu. Tidak, ada kata-kata di sini. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Dia melihat sebuah prasasti batu di kanan bawah pintu batu. Namun, prasasti batu itu terlalu kecil. Dibandingkan dengan pintu batu, prasasti itu hanya sedikit. Lu Ming sebelumnya telah mengabaikannya. Lu Ming menghilangkan tubuh dewa kunonya dan kembali ke keadaan normalnya. Dia berjalan ke prasasti batu. Tempatkan semua boneka di bawah pintu batu. Pintunya akan terbuka. Hanya ada satu baris kata pada prasasti batu itu.
Semua golem. Apakah mereka golem yang kukalahkan sebelumnya? Lu Ming bergumam. Dia kemudian dengan cepat menggunakan teknik gerakannya dan menelusuri kembali langkahnya. Untungnya, boneka-boneka itu masih ada di sana. Boneka-boneka itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Ming dan tersebar di seluruh lorong. Lu Ming segera mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan menyimpan semua sisa boneka ke dalamnya. Dia kembali ke tempat asalnya dan menyimpan semua sisa boneka itu. Kemudian, Lu Ming kembali ke pintu. Dengan lambaian tangannya, semua sisa-sisa boneka jatuh di bawah pintu. Pintu itu segera bergerak dan memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti sisa-sisa boneka. Sisa-sisa boneka terbang menuju pintu, menyatu dengannya, dan menghilang. Tidak bisa didaur ulang, kan? Lu Ming bergumam. Ia menduga itu benar-benar daur ulang. Sisa-sisa boneka itu telah didaur ulang, dan mungkin tidak lama lagi sekelompok boneka perunggu yang hidup akan muncul di lorong itu. Kaca. Akhirnya, pintu itu mengeluarkan suara dan terbuka perlahan. Lu Ming menoleh dan sedikit tertegun. Di balik gerbang itu ada sebuah gunung besar. Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas keluar pintu. Dia segera menyadari bahwa dia berada di puncak gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming muncul di gunung, dia mendengar suara gemuruh yang keras dari segala arah. Sepertinya ada pertempuran sengit yang terjadi di sekitar gunung. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Lu Ming secara acak memilih arah dan datang ke sisi puncak gunung. Dia melihat ke bawah. Ada sebuah jalan setapak yang membentang dari kaki gunung hingga ke puncaknya. Lu Ming bahkan melihat sekelompok orang sedang bertarung dengan sekelompok binatang buas yang aneh. Feng Qingshui. Mata Lu Ming berkedip. Kelompok orang ini dipimpin oleh seorang wanita cantik. Dia adalah Feng Qingshui, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat penguasa para dewa. Dan di sekitar mereka banyak sekali binatang buas yang menyerang mereka. Binatang-binatang mengerikan ini tampak seperti naga surgawi. Namun, Lu Ming dapat melihat bahwa mereka bukanlah naga surgawi, melainkan binatang naga. Terdapat berbagai macam binatang naga, termasuk binatang naga banjir, binatang naga barbar, binatang naga iblis, dan seterusnya. Binatang-binatang naga ini tampak seperti naga dewa. Mereka ditutupi sisik dan hanya memiliki 4 cakar di perut mereka. Mereka meraung dan menyerang Feng Qingshui dan para elit lainnya. Feng Qingshui sangat kuat. Dengan pedang panjang di tangannya, dia membunuh seekor naga dengan setiap tebasan. Darah menodai lereng bukit. Tiba-tiba, mata Lu Ming terbelalak. Ia menemukan pemandangan yang aneh. Setelah binatang naga itu mati, gumpalan ki darah keluar dari mereka masing-masing dan terbang ke puncak gunung. Meskipun sangat tipis, 100 kali lebih tipis dari sehelai rambut, Lu Ming masih menyadarinya. Setiap binatang naga memiliki sedikitnya saat terbang menuju puncak gunung. Kaisar Naga Abadi Chapter 3455 Bahasa Indonesia. Bab 3455, Murong Qiushui tercengang. Feng Qingshui sangat kuat, tetapi gunung itu sangat luas. Ada banyak sekali naga yang tinggal di sana, dan mereka terus menyerang Feng Qingshui. Feng Qingshui ingin mencapai puncak, tetapi dia sangat lambat. Dia sering kali harus membunuh banyak naga secara berurutan sebelum dia bisa maju lebih dari 10 meter. Setiap kali seekor binatang naga terbunuh, gumpalan ki darah akan terbang ke puncak gunung. Lu Ming mengikuti arah berkumpulnya ki darah dan akhirnya menemukan bahwa ada sebuah altar di tengah puncak gunung. Semua ki darah berterbangan ke arah altar. Lu Ming berjalan mendekat dan melihat ada setetes darah yang mengambang di tengah altar. Energi vital dan darah semuanya terkumpul dalam setetes darah ini. Mengaum. Begitu Lu Ming mendekat, suara gemuruh keras terdengar dari darah. Aura kuno yang luas dan kaya menghantam wajahnya. Aura itu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan, seolah-olah dia agung dan perkasa, leluhur semua kehidupan, dan ingin orang-orang berlutut dan tunduk. Darah dewa yang asli. Mata Lu Ming berbinar. Dia yakin bahwa ini adalah darah dewa yang asli. Ternyata darah dewa primitif tidak hanya ada, tetapi juga mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Lu Ming akhirnya mengerti. Darah dewa primitif pasti telah terpecah dan berubah menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh gunung.
Naga yang baru saja dibunuh Feng Qingshui semuanya memiliki jejak darah dewa primitif di dalamnya. Setelah membunuh naga, kekuatan darah akan diserap oleh altar dan dikumpulkan di sini, akhirnya menjadi setetes darah dewa primitif yang sebenarnya. Pada saat ini, tampaknya dia telah mengumpulkan banyak darah naga. Mengaum, raungan naga dan suara pertempuran terdengar dari segala arah. Lu Ming berjalan ke arah lain dan menemukan jalan lain. Ada sekelompok jenius yang bertarung dengan naga. Pemuda di depan adalah orang ketiga di papan God King, kepala suku gunung dari Gunung Min ke-6. Sama seperti yang terjadi pada Feng Qingshui, setiap kali mereka membunuh seekor naga, jejak kekuatan darah akan terkumpul di altar dan menjadi bagian dari tetesan darah. Setelah itu, Lu Ming pergi ke arah lain. Ada jalan lain dan sekelompok pemuda menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga. Orang di depan juga seorang kepala suku gunung. Lu Ming berdiri di puncak gunung dan berjalan satu putaran. Ia menemukan total 9 jalan. Di setiap jalan, terjadi perkelahian. Murong Qiushui ini memang kuat. Di salah satu jalan, Lu Ming menemukan Murong Qiushui. Kekuatan Murong Qiushui sangat kuat, dan dia jauh di depan yang lain. Dia sudah setengah jalan mendaki gunung, dan jumlah naga yang mati di tangannya tidak terhitung banyaknya. 9 belati terbang itu berputar di sekelilingnya, dan setiap kali belati itu terbang, seekor naga akan terbunuh. Dia terus maju. Bukan hanya orang-orang di jalan ini yang tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi bahkan Feng Qingshui dan yang lainnya di jalan lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Mendaki gunung ini seperti ujian. Lu Ming akhirnya mengerti. Terdapat total 9 jalur di gunung ini, dan para jenius yang tiba di sini akan menuju ke puncak gunung dari 9 jalur tersebut. Mereka membunuh untuk naik pangkat, dan garis keturunan naga yang mereka bunuh akan dikumpulkan bersama untuk membentuk darah para dewa primitif. Siapapun yang mencapai puncak pertama akan mendapatkan darah dewa asli. Sepertinya sekarang bukan saatnya untuk mengambil darah naga kuno. Semakin banyak darah naga yang kukumpulkan, semakin baik. Aku akan menunggu saja. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka bahwa aku sudah muncul di puncak gunung. Sepertinya Murong Qiushui akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya saat melihatku. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dia menantikannya. Lu Ming menunggu dengan tenang di puncak gunung. Murong Qiushui dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ada orang lain di puncak gunung. Waktu berlalu dengan lambat. Pertarungan Murong Qiushui semakin berani, dan perlahan-lahan mendekati puncak gunung. Yang lainnya juga berjuang sekuat tenaga, mencoba menjadi yang pertama mencapai puncak dan mendapatkan darah dewa. Semakin banyak naga yang terbunuh, semakin banyak pula ki darah yang terkumpul. Tetesan darah menjadi semakin cemerlang, dan aura kuno menjadi semakin kuat. Lu Ming tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada saat yang sama, matanya menyala dengan penuh gairah. Jika dia menyerap dan memurnikan setetes darah roh surgawi purba ini, tubuh surgawi purbanya kemungkinan besar akan berubah. Dia akan dapat memurnikan setetes darah surgawi purba miliknya sendiri di dalam tubuhnya dan tubuh surgawi purbanya akan memasuki tahap lain. Setengah jam kemudian, tubuh Murong Qiushui berlumuran darah. Dia akhirnya akan mencapai puncak gunung. Sudah hampir waktunya, Lu Ming bergumam. Kemudian, dia datang ke sisi darah dewa dan mengambilnya. Mengaum, raungan dahsyat datang dari darah asal dewa, seperti raungan naga. Ya, Lu Ming melihat naga surgawi mini meraung ke arahnya dalam tetesan darah surgawi. Sebuah gaya tolak yang kuat mengusir Lu Ming dan mencegahnya mendekat. Kau masih ingin melawan? Ini hanya setetes darah. Masuklah. Lu Ming berteriak pelan. Dia meraihnya sekuat tenaga, ingin memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan EBSCP, mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari darah dewa asal. Suara itu bergema di langit dan mengguncang seluruh gunung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari puncak gunung? Apakah ada yang sudah sampai di puncak? Sialan, itu pasti Murong Qiushui. Feng Qingshui dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Namun, dia tidak tahu bahwa wajah Murong Qiushui malah berubah lebih buruk. Dia jelas belum mencapai puncak,
jadi mengapa ada suara keras seperti itu yang datang dari puncak? Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang telah mencapai puncak lebih awal darinya? Mustahil. Murong Kyushui meraung. Dia tidak percaya ada orang yang bisa mencapai puncak gunung sebelum dia. Membunuh. Dia mengeluarkan raungan panjang dan melancarkan serangan yang dahsyat. Binatang-binatang naga di depannya terbunuh satu demi satu. Pada saat ini, telapak tangan Lu Ming semakin dekat dan dekat dengan darah Dewa Purba. Tepat saat hendak ditangkap, tetesan darah Dewa Purba tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi pedang kecil yang tajam. Dengan satu tebasan, pedang itu memotong telapak tangan Lu Ming dan kemudian menyatu dengan darah Lu Ming, mengebor ke dalam tubuh Lu Ming. Langsung masuk ke tubuhku. Lu Ming sedikit tercengang. Dia ingin menyimpannya terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan menyempurnakannya. Mengapa dia menyatu dengan darahnya dan memasuki tubuhnya? Lu Ming. Pada saat ini, terdengarlah suara gemuruh yang marah dan tak dapat dipercaya. Murong Kyushui bergegas ke puncak gunung dan kebetulan melihat Lu Ming menyimpan darah Dewa Purba. Matanya terbelalak karena tidak percaya. Bukankah dia telah mengirim Lu Ming ke jurang yang dipenuhi api Moluo? Mengapa dia masih hidup? Terlebih lagi, dia telah muncul di puncak gunung lebih awal darinya. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, dia melihat pintu. Seketika, dia mengerti. Jadi ada jalan lain yang menuju ke tempat ini. Ternyata dia telah berjuang keras tanpa hasil dan Lu Ming telah memanfaatkan semuanya. Dia hampir muntah darah dan hampir menjadi gila. Kaisar Naga Abadi Chapter 3456 Bahasa Indonesia. Bab 3456, Mutasi dalam tubuh. Murong Kyushui sangat marah hingga jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya terasa sakit. Ia merasa jijik seolah-olah telah memakan tikus mati. Ia telah merencanakan segalanya dan kemudian bertarung sampai mati. Pada akhirnya, Lu Ming yang menang. Lu Ming, mati. Murong Kyushui berteriak. Wajahnya yang bisa dibilang tampan, berubah total. Dengan suara gemuruh, dia menerkam ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming sudah bersiap. Dalam sekejap, dia bergegas masuk ke pintu. Tanpa diduga, saat dia bergegas masuk, pintu itu tertutup begitu cepat sehingga bahkan Murong Kyushui tidak bisa masuk. Murong Kyushui, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak mendorongku ke jurang api Moluo, aku tidak akan bisa mendapatkan darah dewa dengan mudah. Lu Ming berdiri di balik pintu dan tersenyum menghina. Begitu dia selesai berbicara, pintu ditutup dengan bunyi klik. Ledakan. Di sisi lain, Murong Kyushui bergegas dan meninju pintu. Pintu mengeluarkan suara keras, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun. Brengsek. Murong Kyushui meraung, wajahnya sangat ganas. 9 belati terbang muncul dan terus menghantam gerbang, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada satupun tanda di gerbang. Lu Ming, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Murong Kyushui meraung, niat membunuhnya sangat kuat. Tidak lama kemudian, sebuah sosok melintas dan sosok Feng Qingshui muncul di puncak gunung. Murong Kyushui, tampaknya kau telah memperoleh darah dewa. Feng Qingshui menatap Murong Kyushui, matanya berkedip. Omong kosong. Darah Dewa Purba ada bersama Lu Ming. Anak itu keluar dari pintu ini dan merampas darah Dewa Purba. Murong Kyushui meraung. Lu Ming. Feng Qingshui tercengang. Dia memang mendengar raungan Murong Kyushui, tetapi dia curiga bahwa Murong Kyushui sedang berpura-pura. Dialah yang mendapatkannya, tetapi dia menyalahkan Lu Ming agar orang lain tidak merebutnya darinya. Akan tetapi, melihat ekspresi marah Murong Kyushui, dia tampaknya tidak berpura-pura. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba bumi berguncang dan tanah bergemuruh. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di langit. Tampaknya darah dewa asal telah diperoleh. Kita akan keluar, kata Feng Qingshui. Ini jelas jalan keluarnya. Begitu darah dewa diperoleh, pusaran air seperti itu akan muncul di banyak tempat. Selama ada orang, mereka akan muncul dan mengirim semua orang yang masih hidup keluar. Ayo kita keluar dan bunuh Lu Ming. Memangnya kenapa kalau dia punya darah Dewa Purba? Aku mau dia mati. Murong Kyushui meraung dan melesat ke angkasa, masuk ke dalam pusaran air.
Yang lainnya juga bergegas masuk ke pusaran dan pergi. Akan tetapi, Lu Ming tidak pergi karena darah dewa primordial dalam tubuhnya sedang bermasalah. Pintunya tertutup. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika darah dewa purba mengalir deras ke seluruh tubuhnya dan hampir menembus tubuhnya. Lu Ming tidak punya pilihan lain selain berhenti dan menggunakan taktik dewa kuno untuk memurnikan setetes darah dewa primitif. Energi yang terkandung dalam darah dewa primitif itu terlalu mengejutkan. Energi itu berubah menjadi gelombang energi yang mengalir deras di tubuh Lu Ming. Lu Ming memurnikannya dengan gila-gilaan. Pilih pala, suara-suara aneh terus bergema dari tubuhnya. Setiap tulang dan ototnya berubah menjadi alam yang mengerikan. Puci. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di permukaan tubuh Lu Ming dan darah muncrat keluar. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Kemudian, semakin banyak retakan muncul di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Tidak hanya itu, otot-ototnya menggeliat dengan hebat saat retakan muncul di sana. Bahkan pelindung tulangnya bergetar dan beberapa bagiannya patah. Tubuh Lu Ming tampaknya di luar kendalinya dan menuju kehancuran. Ini taktik dewa kuno. Ada masalah dengan taktik dewa kuno. Lu Ming segera menemukan masalahnya. Itu adalah taktik dewa kuno yang menyebabkan tubuhnya hancur. Dan EBSP, sial, seseorang merusak tubuh dewa kuno yang kubeli. Urutannya telah diubah di beberapa tempat. Lu Ming meraung dalam hatinya. Taktik dewa kuno yang lengkap telah dirusak. Tidak boleh ada perubahan besar. Kalau tidak, Lu Ming pasti bisa mengetahuinya. Akan tetapi, Lu Ming tidak menyadari adanya sedikit perubahan pada perintah itu. Perbedaan sedikit saja dapat menyebabkan kesalahan sejauh ribuan mil. Perbedaan satu kata dapat menyebabkan kesalahan besar. Sebenarnya, ketika Lu Ming menerobos dari transformasi ke-7 ke transformasi ke-8, akan ada masalah besar. Tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Namun, cahaya yang diperoleh Lu Ming di Gunung Awan Angin terlalu luar biasa. Dia telah mengabaikan metode kultivasinya dan mendorong tubuh dewa kunonya ke transformasi ke-9. Namun, ketika dia hendak menerobos ke tingkat berikutnya dari transformasi ke-9, kerugiannya akhirnya meledak. Tubuh surgawi Lu Ming hendak hancur. Puci, kaca, tubuh Lu Ming terus terbelah. Otot-ototnya terus terkoyak dan tulang-tulangnya mulai patah. Energi mengerikan itu mengamuk. Lu Ming marah. Ia ingin mengendalikan tubuhnya, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tubuhnya perlahan-lahan hancur. Pada akhirnya, dia pasti akan berjalan menuju kematian. Brengsek, Lu Ming berteriak. Tidak mudah baginya untuk mencapai titik ini. Dia tidak mau kesepian. Dia mengaktifkan semua energi yang bisa diaktifkannya untuk melawan, tetapi itu sia-sia. Bon, apa yang bisa kita lakukan? Juga, roh batu, liang tua. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang dan yang lainnya. Namun, yang ada hanya keheningan. Bon dan yang lainnya tidak berdaya menghadapi situasi ini. Melihat Lu Ming semakin berbahaya, tetesan darah roh surgawi purba tidak terkendali. Bahkan semakin tidak terkendali dan mengalir ke kepala Lu Ming. Dan EBSP, mengaum. Pada saat kritis ini, raungan naga terdengar dari setiap sudut tubuh Lu Ming. Kemudian, 9 naga suci bercakar 9, muncul di meridian Lu Ming. Itu saripati darah 9 naga. Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah memurnikan 9 tetes saripati darah 9 naga, dan saripati darah tersebut bukanlah darah biasa. Dulu, esensi darah dari 9 naga itu telah menyatu dengan darahnya. Namun, sekarang, esensi darah itu muncul kembali dan berubah menjadi 9 naga, menerkam ke arah tetesan darah itu. Swoosh! 9 naga menyerbu ke dalam tetesan darah. Mengaum. Dulunya ada seekor naga surgawi kecil di dalam setetes darah, tetapi sekarang ia bertarung dengan 9 naga. Pada akhirnya, ke-9 naga itu lebih kuat. Bagaimanapun, esensi darah dari ke-9 naga itu telah menyatu dengan Lu Ming. Ini adalah medan perang utama dari ke-9 naga itu dan berisi keinginan Lu Ming. 9 naga surgawi bercakar 9 mencabik naga surgawi itu. Kemudian,
Tetesan darah itu terbelah menjadi 9 bagian dan terbang menuju anggota tubuh dan tulang Luming. 9 bagian darah roh surgawi primordial menyatu ke dalam darah Luming dan tersebar ke otot, tulang, dan tulang-tulangnya. Seketika, Luming merasa mati rasa dan gatal. Kemudian, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Otot dan tulangnya bergetar, dan retakannya segera tertutup, menjadi lengkap dan sempurna lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3457 Bahasa Indonesia. Bab 3457, Bentuk Naga Surgawi. Luka Luming tidak butuh waktu lama untuk sembuh. Kemudian, ia mengalami perubahan cepat dan mulai berevolusi dengan cepat. Kaca, tubuhnya bergetar terus-menerus. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya membesar dengan cepat. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi dewa kuno berbaju besi emas yang tingginya mencapai 1.000.000 meter. Untungnya, tempat ini cukup lebar dan tinggi, tetapi gerbangnya tingginya puluhan ribu mil. Setelah berubah menjadi dewa kuno berbaju emas, terjadi perubahan dalam diri Luming. Sisik emas di tubuhnya mulai rontok, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Setelah sisik-sisiknya rontok, tubuhnya mulai menggeliat, tumbuh memanjang dan menipis, berubah dengan cepat. Nes, apa yang terjadi? Mengapa tubuhku berubah menjadi naga surgawi? Luming sangat terkejut. Dia jelas telah mengolah tubuh dewa kuno. Bahkan jika dia berhasil mencapai tingkat berikutnya, itu pasti tubuh dewa kuno yang berhubungan dengan dewa kuno. Wujudnya juga akan menjadi wujud dewa kuno. Namun, wujudnya saat ini dengan cepat berubah menjadi naga surgawi. Mungkinkah itu terkait dengan mutasi sebelumnya? Dan setetes darah roh dewa asli itu. Pikiran Luming sedang berpacu. Tetesan darah itu pasti ada hubungannya dengan naga surgawi. Tidak sulit untuk melihat bahwa ada naga surgawi kecil di dalam darah itu. Selain itu, gunung itu dipenuhi oleh naga. Darah para naga telah menjadi setetes darah dewa yang asli. Kemungkinan besar setetes darah roh dewa primitif ini berasal dari naga dewa primitif. Naga surgawi primitif adalah nenek moyang semua naga surgawi. Ia adalah eksistensi yang lahir dari surga dan bumi. Namun, ketika orang biasa memperoleh darah dewa primitif, mereka akan menghapus beberapa faktor sisa dewa primitif di dalamnya, hanya menyisakan energi murni. Kemudian, mereka akan menyerap dan memurnikan energi ini untuk digunakan sendiri, dan akhirnya memadatkan darah dewa primitif mereka sendiri. Namun, ada masalah besar dengan proses Luming, yang menyebabkan serangkaian perubahan yang tidak terkendali. Selain itu, kombinasi dari 9 esensi darah naga dan darah roh dewa asli telah menyebabkan perubahan besar pada tubuh dewa aslinya. Dia sekarang berubah menjadi naga dewa. Proses ini berlangsung sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, sekitar setengah bulan telah berlalu. Tubuh Luming telah sepenuhnya berubah menjadi naga surgawi. Itu adalah naga surgawi dengan 9 cakar naga. Ia sangat besar dan ditutupi oleh lapisan sisik naga. Pada saat yang sama, Luming merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia jauh lebih kuat daripada seseorang dibentuk ke-9 tubuh dewa kuno. Dia telah berhasil menerobos. Luming menyadari bahwa dirinya telah menerobos ke tingkat berikutnya dari tubuh dewa primordial, melampaui transformasi ke-9. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah itu karena darah dewa primitif terlalu kuat atau karena alasan lain, tetapi kultivasi Luming juga telah menembus level ke-8 alam Raja Dewa. Hal itu membuat kekuatannya meroket. Di mana darah suciku? Mengapa aku tidak melihatnya? Luming memiliki beberapa keraguan. Dia memeriksa tubuhnya dengan kesadaran batinnya, tetapi dia tidak menemukan darah asal surgawi. Mari kita berubah ke bentuk manusia terlebih dahulu. Jantung Luming berdebar kencang. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan ia berubah menjadi manusia. Setelah berubah menjadi wujud manusia, Luming menemukan sesuatu. Ada setetes darah di dekat jantungnya. Darah itu sangat cemerlang. Selama dia mengaktifkannya, raungan naga akan terdengar. Raungan itu dipenuhi aura kuno dan sunyi, menyebabkan temperamen Luming berubah. Hati dewa kuno saya juga telah berubah. Luming menyadari bahwa hati dewa kuno miliknya telah mengalami perubahan besar. Tampaknya telah menjadi hati naga surgawi.
Kamu benar-benar berubah. Lu Ming tersenyum pahit. Setelah ini, tubuh surgawinya telah berubah total. Itu tidak ada hubungannya dengan para dewa kuno. Sebaliknya, itu banyak hubungannya dengan naga surgawi. Aku benar-benar ditakdirkan bersama naga. Lu Ming tersenyum meremehkan. Alasan mengapa dia bisa mengalami perubahan besar seperti itu adalah karena taktik dewa kuno, 9 darah naga di tubuhnya, dan setetes darah roh dewa asli. Semua kebetulan ini telah menciptakan perubahan ini. Biarlah. Selama itu kuat, itu tidak masalah. Lu Ming tersenyum. Dewa-dewa kuno dan naga-naga suci primitif semuanya adalah dewa-dewa primitif. Tidak masalah bentuk apa yang mereka kembangkan, yang penting mereka bisa memperoleh kekuatan besar. Mari kita coba. Lu Ming mengaktifkan tetesan darah Dewa Purba dengan sebuah pikiran. Darah Dewa Purba itu langsung menyebar dan bercampur dengan darah Lu Ming, menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan aura primitif dan kuno. Lapisan kidan darah merembes keluar. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa ia dapat berubah menjadi naga surgawi yang besar, atau ia dapat memilih untuk tidak berubah dan berada di bawah kendalinya. Mengaum. Raungan naga terdengar saat Lu Ming berubah menjadi naga surgawi raksasa. Ia tumbuh dengan cepat, menjadi 10.000 meter panjangnya, 100.000 meter panjangnya, 1.000.000 meter panjangnya, dan bahkan lebih besar lagi. Dia dapat mengendalikan ukurannya dan segera menjadi 10 juta meter panjangnya. Kemudian, dengan satu pikiran, ia menyusut dengan cepat dan berubah menjadi naga surgawi sepanjang 10 meter. Ia memiliki 9 cakar naga di perutnya. Mungkinkah naga surgawi purba juga memiliki 9 cakar naga? Lu Ming merenung. Dia seharusnya berwujud naga surgawi kuno dan bukan naga surgawi bercakar 9. Kemudian, bentuk tubuh Lu Ming berubah lagi, berubah menjadi manusia. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekosongan itu meledak. Itu sangat mengejutkan. Bentuk manusia dan bentuk naga tidak sekuat itu, tetapi mereka lebih fleksibel. Aku hanya perlu mengaktifkan darah surgawi asal. Lu Ming sangat gembira. Setelah menembus transformasi ke-9 dan memasuki level baru, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi ia juga dapat mengendalikan wujudnya dan mengubahnya sesuka hati. Ini terlalu mudah. Dulu, saat ia berubah menjadi tubuh dewa kuno, ia harus sangat besar. Terutama transformasi ke-9, yang tingginya mencapai 1 juta meter. Jika berada di alam semesta, ia akan baik-baik saja. Jika berada di ruang sempit, ia bahkan tidak bisa menggunakannya. Di masa lalu, para dewa asli sangat besar dan mengerikan. Namun, Lu Ming berspekulasi bahwa para dewa asli seharusnya dapat mengendalikan ukuran mereka sesuka hati. Dengan sebuah pikiran, dia menyingkirkan darah dewa. Darah dewa berubah kembali menjadi setetes darah dan masuk ke dalam hatinya. Ini praktis. Ini bisa menjadi kartu truf saya di masa mendatang. Lu Ming tersenyum. Dikatakan bahwa kultivasi tubuh dewa primitif adalah untuk memadatkan darah dewa primitif. Sekarang hanya ada 1 tetes darah dewa primitif. Di masa depan, Anda dapat memadatkan 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, atau bahkan lebih. Pada akhirnya, ketika semua darah dalam tubuh Anda telah dipadatkan menjadi darah dewa primitif, Anda tidak akan berbeda dari dewa primitif yang sebenarnya dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lu Ming merenung. Namun, dia terlalu jauh dari itu. Terlalu sulit untuk mengubah semua tetes darah dalam tubuh manusia menjadi darah surgawi yang berasal. Perjalanan ini bisa dibilang sukses total. Sudah waktunya untuk pergi. Apakah kita harus kembali melalui jalan yang sama seperti saat kita datang? Lu Ming bergumam. Namun, sesaat kemudian, dia menyadari ada pusaran air yang mengambang di atas kepalanya. Ini pintu keluarnya, kan? Mungkinkah yang lain sudah pergi? Lu Ming bergumam dan kemudian bergegas memasuki pusaran itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3458 Bahasa Indonesia. Bab 3458, Membunuh Kepala Suku Gunung lainnya. Setelah Lu Ming menyerbu ke dalam pusaran itu, dia segera muncul di sebuah lembah. Dia keluar. Dia meninggalkan puncak utama. Lu Ming terbang ke langit dan melihat sekeliling.
Ia menyadari bahwa ia masih berada di gunung ke-14, tetapi ia telah meninggalkan puncak utama. Lu Ming merasa lega. Ia menginginkannya asalkan ia meninggalkan puncak utama. Labirin di puncak utama benar-benar membuatnya takut. Kemudian, Lu Ming terbang keluar gunung. Tak lama kemudian, Lu Ming sudah dekat dengan perbatasan gunung yang terkenal itu. Begitu banyak orang. Ketika tiba di tepi 14 gunung, Lu Ming melihat banyak sosok di luar gunung. Mereka membentuk busur dan mengelilingi arah ini. Dia keluar. Lu Ming keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar. Seketika, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Sangat hidup. Sepertinya semua orang tahu bahwa aku memiliki darah dewa yang asli. Lu Ming bergumam. Melihat situasi ini, Lu Ming sudah menduga apa yang telah terjadi. Murong Qiushui pasti telah menyebarkan berita bahwa ia telah memperoleh darah roh dewa primitif. Namun, Lu Ming tidak khawatir sama sekali. Bukan saja tubuh dewa primordialnya telah memasuki tingkat baru, tetapi dia juga telah mengembunkan setetes darah dewa primordial. Basis kultivasinya bahkan telah menembus ke tingkat ke-8 alam God King. Kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Apa yang harus dia takutkan? Ekspresi Lu Ming tenang. Dia melangkah maju dan meninggalkan gunung ke-14. Asyik. Ketika Lu Ming meninggalkan gunung ke-14, lingkungan sekitar gunung berguncang. Ruang terdistorsi, dan gunung ke-14 menjadi samar-samar terlihat. Gunung ke-14 telah ditutup kembali. Siapa yang tahu butuh berapa tahun untuk membukanya kembali? Lu Ming, ku dengar kau memiliki darah asal dewa. Seorang pemuda dengan ekspresi dingin adalah orang pertama yang berbicara. Dia melangkah maju dan mendekat ke arah Lu Ming. Melihat pemuda itu berbicara, yang lainnya tidak bergerak. Pemuda ini adalah kepala suku gunung dari sebuah gunung terkenal. Dia adalah eksistensi peringkat ke-7 di papan Raja Dewa. Namanya adalah Lan Wei. Sebenarnya, meskipun ada banyak orang di sini, kebanyakan dari mereka hanya ingin menonton pertunjukan. Mereka tahu bahwa darah roh dewa primitif tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengesampingkan fakta bahwa 10 besar penguasa para dewa sedang mengincarnya dengan penuh, kekuatan Lu Ming sendiri sudah cukup untuk mengalahkan Dong Fangke. Dia mampu bersaing dengan 10 jenius teratas. Bagaimana mungkin orang biasa berani mengambil tindakan? Benar sekali. Aku punya darah dewa purba. Lu Ming tidak menyangkalnya dan berkata langsung. Ah! Perkataan Lu Ming melampaui harapan semua orang. Awalnya, semua orang mengira Lu Ming akan berbohong. Mereka tidak menyangka dia akan mengakuinya secara langsung. Jadi darah asal-usulnya benar-benar ada padamu. Bagus, sangat bagus, serahkan. Ucap Lan Wei sambil menampakkan raut wajah serakah. Saya mengeluarkannya, saya menyempurnakannya. Kata Lu Ming. Apa, kau memurnikannya? Bagaimana mungkin darah dewa asli bisa dimurnikan dalam waktu setengah bulan? Omong kosong. Lan Wei meraung. Dia mengira Lu Ming berbicara omong kosong. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku sendiri yang akan mengambilnya. Lan Wei meraung, lalu mengeluarkan raungan yang ganas. Dia mengeluarkan tubuh dewa purba dan berubah menjadi binatang raksasa setinggi 1 juta meter. Dia meraung dengan marah dan menyerang Lu Ming. Pada saat ini, Murong Qiushui, Feng Qingsui, dan yang lainnya semuanya telah tiba dan menyaksikan pertempuran dari samping. Kamu mencari kematian. Mati. Lu Ming berteriak dingin. Tombak Dewa Tirani muncul dan menyapu. Tombak Dewa Tirani membesar dengan cepat dan panjangnya mencapai 1 juta meter saat menyapu ke arah Lan Wei. Dengan ledakan keras, tubuh Lan Wei bergetar dan dia mundur. Kekuatan yang sungguh mengejutkan. Banyak orang terkejut. Bahkan Lan Wei pun merasa jijik. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa begitu kuat? Tidak ada seorang pun yang menyaksikan Lu Ming membunuh Dong Fangke dan Dong Fangtian Ke di 14 gunung. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Pisau jaring langit, bunuh. Lan Wei berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia memadatkan jurus rahasia asal dan menyerang Lu Ming. Sejujurnya, Lan Wei sangat kuat. Dia menduduki peringkat ke-7 dalam daftar peringkat Raja Dewa,
dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Dong Fang Tiankui. Kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Jika Lu Ming tidak berhasil menembusnya, tidak akan mudah untuk membunuh Lan Wei. Dia mungkin harus mengaktifkan semua kekuatan tombak dewa yang mendominasi. Akan tetapi, sekarang kultivasi Lu Ming telah menembus tahap ke-8, dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Ledakan. Lu Ming mengedarkan semua kekuatan sucinya dan mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran pada saat yang sama. Tombak dewa yang mendominasi menekan ke depan. Dentang. Keterampilan rahasia asal Lan Wei langsung terlempar. Tombak dewa tirani yang besar menghantam tubuh Lan Wei sekali lagi. Tubuh Lan Wei bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah terluka parah. Kemudian, dengan pikiran Lu Ming, pedang penghancur kekosongan dan pedang iblis langit mengembun dan menyerang Lan Wei. Lan Wei buru-buru menggunakan sisa kekuatannya untuk melawan, tetapi Lu Ming sudah datang. Sinar tombak yang tak tertandingi cemerlangnya menusuk ke arah Lan Wei. Dengan suara puff, Lan Wei tertusuk oleh sinar tombak dan tertancap di tanah. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi manusia. Dia menatap Lu Ming dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Kamu. Lan Wei melotot ke arah Lu Ming, darah segar muncrat dari mulutnya. Ia tidak percaya bahwa ia telah dikalahkan begitu saja. Hanya beberapa gerakan saja, ia telah benar-benar dikalahkan. Pada saat berikutnya, kekuatan hidupnya telah sepenuhnya padam, dan ia tidak lagi bernapas. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Lan Wei. Ini adalah cincin penyimpanan milik seorang kepala suku gunung. Lu Ming tidak akan melepaskannya. Si. Suara terkesiap terdengar dari segala arah. Mereka membelalakan mata karena tak percaya. Lan Wei yang menduduki peringkat ke-7 di papan Raja Dewa terbunuh begitu saja. Itu tidak terasa nyata. Ekspresi para kesayangan surga lainnya, seperti kepala suku gunung dari gunung-gunung terkenal lainnya, berubah menjadi lebih jelek. Terutama para kepala suku gunung yang berada di peringkat di bawah tempat keempat. Ekspresi mereka sangat serius. Karena Lu Ming bisa membunuh Lan Wei, itu akan berbahaya bahkan bagi mereka. Hanya 3 petarung teratas di daftar peringkat Raja Dewa yang mampu melawan kehebatan pertempuran seperti itu. Menakjubkan. Sepertinya Anda telah mengalami pertemuan yang tak terduga di 14 gunung. Kultivasi Anda telah menembus 1 level dan mencapai level ke-8 God King. Suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh perlahan berjalan menuju Lu Ming. Aura dingin menyebabkan suhu turun drastis. Feng Wuqi akan segera melancarkan aksinya. Seseorang bergumam. Feng Wuqi adalah kepala suku dari Gunung Enam Min. Ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar Raja Dewa, tepat di bawah Murong Qiushui dan Feng Qingsui. Kau juga akan mengambil tindakan. Lu Ming memandang Feng Wuqi. Jika kau serahkan darah dewa primitif, aku tidak akan melakukan apapun. Dukun angin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah bilang padamu untuk memperbaikinya, tapi kau tidak percaya padaku. Baiklah, lakukan saja. Jika kau ingin mati, maka aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Sungguh kata-kata yang besar. Apakah menurutmu kau bisa begitu sombong hanya karena kau telah membuat terobosan dalam kultivasimu? Jangan lupa bahwa kultivasimu 1 tingkat lebih rendah dariku. Keluarlah, Raja Hantu Tanpa Alam. Feng Wuqi meraung. Tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi zombie yang sangat besar. Lu Ming memakannya. Itu benar-benar zombie. Tubuh dewa primordial Feng Wuqi sebenarnya adalah zombie. Kaisar Naga Abadi Chapter 3459 Bahasa Indonesia. Bab 3459, Pertempuran Hebat dengan Feng Wuqi. Tubuh surgawi yang asli berevolusi dari roh dewa yang asli, dan roh dewa yang asli lahir dari alam. Apakah alam akan melahirkan zombie? Bagaimana itu mungkin? Zombie tidak hanya berevolusi dari para ahli setelah mereka mati. Lu Ming sangat terkejut. Setelah Feng Wuqi berubah menjadi tubuh dewa primordialnya, seorang Raja Hantu muncul di sampingnya. Raja Hantu itu juga besar dan dipenuhi aura dingin. Ini adalah teknik rahasia utama Feng Wuqi,
Raja Hantu Tanpa Alam. Membunuh. Feng Wuqi meraung. Bersama dengan Raja Hantu Tanpa Alam, mereka menyerang Lu Ming dari kiri dan kanan. Asyik, Lu Ming menggoyangkan tombak Dewa Tirani dan mengubahnya menjadi dua cahaya tombak, menusuk ke arah Feng Wuqi dan Raja Hantu Tanpa Alam. Dua ledakan beruntun terdengar dan Feng Wuqi serta Raja Hantu Tanpa Alam terpaksa mundur. Hanya itu yang kau punya. Kudengar kau telah memutuskan salah satu belenggumu dengan keterampilan rahasia asal-usulmu. Gunakan itu, atau kau tidak akan menjadi tandinganku. Kata Lu Ming. Dia agak penasaran dan ingin melihat seberapa kuat yang lain setelah memutuskan belenggu mereka dengan keterampilan rahasia asal mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Wuqi berteriak. Raja Hantu Tanpa Alam itu meraung dan menyerang Feng Wuqi. Dia benar-benar menyatu dengan Feng Wuqi. Kemudian, aura yang mengerikan meledak, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Cepat mundur. Tekanan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan rahasia asal setelah memutuskan belenggu? Banyak orang terkejut dan mundur. Lu Ming, mati. Feng Wuqi meraung dan tubuhnya yang tingginya 1.000.000 meter menerkam ke arah Lu Ming. Kuku-kukunya sangat panjang dan tajam bagaikan pedang saat ia mencengkeram Lu Ming. Dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, Lu Ming sangat kecil. Namun, aura Lu Ming tidak hilang sama sekali. Tombak dewa yang mendominasi itu membubung ke langit dan berubah menjadi tombak panjang yang sangat besar yang meledak. Ledakan. Keduanya saling serang, langit dan bumi berguncang hebat. Kekosongan tersapu oleh kekuatan yang mengerikan, dan semuanya menjadi kacau balau. Tombak Dewa Tirani bergetar tanpa henti. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Kekuatan yang mengejutkan. Ada perbedaan besar antara memutuskan satu belenggu dan tidak memutuskan satu pun. Lu Ming berseru dalam hatinya. Feng Wuqi jauh lebih kuat dari Dongfang Tianque dan Lan Wei, jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh mereka. Lu Ming memperkirakan bahwa kemampuan Feng Wuqi mungkin dapat membunuh seorang dewa surgawi tingkat pertama yang biasa. Orang harus tahu bahwa perbedaan antara Raja Dewa dan Raja Dewa terlalu besar. Itu adalah dunia perbedaan yang sulit untuk dilintasi. Hanya sejumlah kecil jenius mengerikan yang mampu melintasi level dan melawan dewa-dewa di alam Raja Dewa. Feng Wuqi jelas merupakan orang seperti itu. Faktanya, Dongfang Tianque dan Lan Wei dapat bertarung dengan dewa-dewa tingkat pertama biasa. Mereka mungkin tidak menang, tetapi mereka juga mungkin tidak kalah. Membunuh. Setelah Feng Wuqi memaksa Lu Ming mundur dengan satu gerakan, dia melancarkan badai serangan, ingin membunuh Lu Ming sepenuhnya. Mengapa Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa primordialnya? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menang. Saya tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Tapi dia sangat kuat. Dia bahkan tidak menggunakan tubuh dewa purba dan dia mampu melawan Feng Wuqi seperti ini. Sungguh mengerikan. Jika kultivasinya menembus ke puncak alam Raja Dewa, posisi nomor 1 Murong Qiushui akan berada dalam bahaya. Siapa bilang tidak? Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Lu Ming memadatkan beberapa keterampilan rahasia asal secara berturut-turut dan menyerang Feng Wuqi. Namun, kekuatan Feng Wuqi memang sangat mengejutkan dalam kondisi ini. Tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia membuat pintu dominasi terbang dengan satu gerakan. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, pedang penghancur kehampaan dan bila iblis langit juga turut terlempar. Metode kultivasi kuno dapat mengendalikan banyak teknik rahasia asal. Lebih baik fokus pada satu. Feng Wuqi mencibir dan serangannya menjadi lebih ganas. Lu Ming menangkisnya dengan tombak Dewa Tirani. Mereka bertukar lebih dari 10 jurus dalam sekejap. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur ribuan mil. Bukankah itu hanya memutuskan salah satu belenggu dari skill rahasia asal? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berhasil? Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, aura mengerikan meledak dari tombak itu. Itu sangat mengejutkan. Kilauan tombak yang menyilaukan itu tampaknya mampu menembus langit. Ekspresi semua orang berubah, dan itu menjadi sangat menarik. Keterampilan rahasia asal telah memutuskan belenggu. Keterampilan rahasia asalnya juga telah memutuskan belenggu.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mengolahnya? Banyak orang berteriak. Beberapa dari mereka yang memahami situasi merasa tidak percaya bahwa Lu Ming baru berada di sini kurang dari 200 tahun. Harga diri mereka terpukul keras. Ekspresi Feng Wuqi juga berubah drastis, dan dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tuan Aliansi, ini, orang-orang dari Aliansi Naga adalah yang paling terkejut, terutama mereka yang telah lama mengikuti Lu Ming, seperti Tian Xing dan Suiku. Mereka mengikuti Lu Ming ke sini dari pegunungan yang berangin. Saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia hanya bisa bersaing dengan mereka. Namun sekarang, hanya dalam beberapa tahun, Lu Ming bisa bersaing dengan para jenius papan atas dunia. Sesekali, ketika mereka melihat Lu Ming lagi, kemampuannya akan meningkat pesat. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh mengejutkan. Biarkan aku menghajarmu. Lu Ming melolong panjang dan melangkah maju. Dia mengayunkan tombak Dewa Tirani dan menghantamkannya ke arah Feng Wuqi dengan tekanan yang mengerikan. Mengaum, Feng Wuqi melolong. Dia seperti zombie purba yang hidup kembali. Tubuhnya memancarkan kimayat yang kuat dan dia menyerang Lu Ming. Degup, ledakan. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar 18 jurus. Tubuh Feng Wuqi bergetar hebat dan dia mundur seolah-olah tersengat listrik. 3 artefak dewa tingkat raja di jarinya patah. Suara mendesing. Lu Ming tidak berhenti setelah memaksa Feng Wuqi mundur. Ia menusukkan tombaknya ke depan dan cahaya tombak yang menyilaukan menembus dada Feng Wuqi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Arg! Feng Wuqi menjerit saat sebuah lubang muncul di dadanya yang tidak bisa dihancurkan. Dia mundur dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming memegang tombak panjangnya dan melangkah maju. Dia ingin menghabisi Feng Wuqi. Pada saat itu, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tombak dewa yang mendominasi. Kemampuannya sepenuhnya berada di atas Feng Wuqi. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Sepatu bot pemadam angin telah muncul di bawah kakinya tanpa dia sadari. Sosoknya melintas dan dia pergi dari tempat itu. Begitu Lu Ming pergi, kilatan cahaya pedang melintas melewati tempat Lu Ming berdiri. Lu Ming muncul 1000 meter jauhnya. Wajahnya dingin saat dia menatap ke satu arah dan bergumam, Murong Qiushui. Benar saja, Murong Qiushui lah yang menyerang Lu Ming dengan pisau terbang. Kalau bukan karena ketajaman indera spiritual Lu Ming, dia pasti sudah tertipu. Inikah jenius nomor 1 di papan God King? Serangan diam-diam? Hehe. Lu Ming tersenyum sinis. Wajah Murong Qiushui tampak tenang, dan dia tampak tidak keberatan. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, semuanya, saya sarankan kita bergabung untuk membunuh Lu Ming. Bagaimana menurut kalian? Perkataan Murong Qiushui membuat mata banyak orang berbinar, terutama para kepala suku gunung. Kaisar Naga Abadi Chapter 3460 Bahasa Indonesia. Bab 3460, Kedatangan Pedagang Biru. Para kepala suku gunung dari gunung-gunung terkenal semuanya mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Lu Ming terlalu kuat, bahkan Feng Wuqi pun bisa ditekan. Jika mereka sendirian, tidak ada yang bisa menandingi Lu Ming kecuali Murong Qiushui. Jika mereka menyerang satu persatu, hasilnya akan ditentukan. Namun, dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan Lu Ming. Bahkan jika aku belum memurnikan darah dewa asal, bagaimana kita akan membaginya ketika begitu banyak dari kalian bertarung? Bahkan jika kalian berhasil mendapatkannya, itu akan tetap berakhir di tangan Murong Qiushui. Kalian hanya membuang-buang usaha dan diperalat oleh Murong Qiushui. Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi para kepala suku gunung berubah lagi ketika mereka mendengar ini. Lu Ming benar. Kekuatan Lu Ming memang tidak normal, tetapi begitu juga dengan Murong Qiushui. Bahkan jika mereka memperoleh darah roh dewa primitif, dapatkah mereka bersaing dengan Murong Qiushui? Pada akhirnya, diperkirakan bahwa Murong Qiushui akan menjadi orang yang diuntungkan. Mata semua orang berkedip, tetapi untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Wajah Murong Qiushui menjadi gelap, dan niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Dia berkata dengan dingin, semuanya, aku bersumpah bahwa setelah aku membunuh Lu Ming,
aku akan menyerahkan darah Dewa Purba. Kalian dapat berurusan dengan darah Dewa Purba, tetapi aku hanya menginginkan nyawanya. Murong Kyushui, itu benar. Seseorang tergoda. Aku bersumpah demi hakikat hidupku. Kata Murong Kyushui. Darah dewa primitif itu berharga, tetapi dibandingkan dengan jiwa kehidupan dan pecahan batu Yuan, dia bisa menyerah. Menurut roh batu dari pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, jika semua pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan terkumpul menjadi satu batu vitalitas jiwa kehidupan yang utuh, maka seseorang dapat menjadi penguasa alam semesta purba. Seperti apakah eksistensi penguasa alam semesta purba itu? Ia hampir benar-benar abadi dan dapat hidup berdampingan dengan alam semesta. Sudah berapa tahun alam semesta purba ada? Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak makhluk yang lahir dan berapa banyak orang jenius yang tiada taraf. Akan tetapi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang bisa menjadi penguasa alam semesta dengan harga yang begitu tinggi. Dalam daftar 10.000 ras di alam semesta purba, hanya para dominator dari 10 ras teratas yang dapat benar-benar disebut penguasa. Tentu saja, hal lain terjadi pada orang-orang penting di Istana Surgawi. Orang bisa membayangkan seperti apa keberadaan penguasa alam semesta. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengguncang alam semesta dengan hentakan kaki mereka. Meskipun darah roh dewa asli sangat berharga dan dapat membantu orang memadatkan darah dewa asli, Murong Kyushui sangat yakin dengan bakatnya. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak memiliki darah roh dewa asli, dia masih akan dapat memadatkan darah dewa asli, hanya saja itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Menyerang. Seketika, beberapa master gunung mengambil tindakan. Mereka berubah menjadi tubuh dewa purba dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Luming. Dentang. Setelah Luming melemparkan 3 belati terbang milik Murong Kyushui, serangan para kepala suku gunung pun tiba. Energi surgawi Luming beredar liar dan keterampilan rahasia asal lainnya muncul. Bulan lunar dan matahari solar meledak ke arah kepala suku gunung yang sekuat singa, menghalangi orang ini. Selain itu, salah satu kepala suku gunung gerbang kedaulatan dan pedang penghancur kehampaan juga telah diblokir. Bocah, mati saja, Feng Wuqi berteriak dan tubuhnya yang besar menerjang ke arah Luming. Dia sangat kuat dan setiap serangan yang dia lakukan mengguncang kehampaan. Telapak tangannya, yang bersinar dengan cahaya metalik dan lebih besar dari gunung, menghantam ke arah Luming. Di sisi lain, Murong Kyushui mengendalikan 9 belati terbang, yang terbang ke segala arah dan menyerang Luming. Setiap pisau terbang dapat membunuh seorang ahli tingkat atas. Setiap pisau terbang dapat menciptakan krisis yang fatal bagi para ahli tingkat dewa. Pedang salju surgawi. Pada saat yang sama, favorit surgawi lainnya bergerak. Seluruh tubuh Feng Qingshui dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Dia memegang pedang panjang seputih salju di tangannya, dan cahaya pedang itu membumbung tinggi ke langit. Dia kemudian menebas Luming. Feng Qingshui juga telah memutuskan belenggu dengan keterampilan rahasia asalnya. Dia jelas tidak lebih lemah dari Feng Wuqi. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berada di atas Feng Wuqi. Selain Luming, awalnya ada 11 kepala suku gunung. Luming telah membunuh 3 dari mereka, menyisakan 8 orang lagi. Pada saat ini, hampir semua dari 8 kepala suku gunung telah bergerak. Dengan begitu banyak ahli tak tertandingi yang menyerang bersama, bahkan seorang dewa-dewa biasa akan hancur dalam sekejap. Luming menginjak sepatu pemadam angin dan menggunakan teknik 9 kunpeng surgawi untuk menghindari serangan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, ia menggunakan perisai langit yang dalam dan pintu dominasi untuk melindungi tubuhnya. Ia menyerang dengan tombak dewa yang mendominasi secara terus-menerus dan memblokir beberapa serangan. Namun, Luming masih terpental dan menabrak gunung berapi. Namun, ini baru gelombang serangan pertama. Sesaat kemudian, gelombang serangan kedua pun tiba. Luming sudah tamat. Banyak orang berpikir, tercela. Banyak sekali kepala suku gunung yang menyerang pemimpin aliansi. Benar-benar tercela dan tak tahu malu. Banyak orang dari Liga Naga meraung dalam hati mereka, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya.
Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Bahkan orang-orang seperti Boyi pun sama, perbedaannya terlalu besar. Namun, pada saat ini, sinar cahaya terbang dari kejauhan. Sinar cahaya ini bagaikan bilah pedang dewa, menghancurkan kehampaan dan menyerang Murong Qiushui dan yang lainnya. Ekspresi wajah Murong Qiushui dan yang lainnya berubah. Mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan mereka terhadap Lu Ming dan mengubah arah untuk menghalangi sinar cahaya. Ledakan-ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Cahaya warna-warni itu terhalang, tetapi beberapa kepala suku gunung yang lebih lemah berhasil mundur. Siapa ini? Murong Qiushui berteriak sambil melihat ke suatu arah dengan wajah dingin. Ke arah itu, ada sosok yang mendekat. Paman Lan. Lu Ming berteriak kaget. Orang itu adalah Lan Sang. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Lan Sang menatap Lu Ming dengan khawatir. Aku baik-baik saja, Paman Lan, kultivasimu. Lu Ming dengan hati-hati mengamati pedagang biru itu dan tak dapat menahan diri untuk membelalakkan matanya karena terkejut. Tentu saja, kultivasi Lan Sang belum pulih. Yang berubah adalah kekuatan jiwanya. Tubuh Lan Sang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya ini terbentuk dari kekuatan jiwa. Hal yang paling mengejutkan adalah Lu Ming merasa bahwa kekuatan jiwa Lan Sang telah menembus batas, dan sepenuhnya setara dengan alam dewa surgawi. Di masa lalu, kekuatan jiwa Lan Sang sangat kuat, jauh melebihi yang lain. Bahkan kekuatan jiwa dewa tertinggi tidak setinggi Lan Sang. Ini karena puncak kultivasi Lan Sang berada pada puncak Raja Dewa. Namun, pada saat itu, kekuatan jiwa Lan Sang hanya setara dengan puncak Raja Dewa. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat melawan puncak Raja Dewa dan bahkan menghancurkannya. Dan sekarang, Lan Sang setara dengan seorang dewa surgawi hanya dengan kekuatan jiwanya. Lu Ming belum pernah mendengar kekuatan jiwa yang begitu kuat. Melangkah ke tingkat Dewa Raja dengan kekuatan jiwa. Ini sungguh luar biasa. Tampaknya Lan Sang benar-benar mengalami pertemuan yang menguntungkan selama kurun waktu ini. Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Setara dengan kekuatan jiwa alam dewa yang surgawi. Ketika Feng Qingshui dan yang lainnya melihat Lan Sang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua berasal dari kekuatan besar, tetapi mereka tidak memiliki kultivasi. Mereka belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat.